Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ayudhistira dari kelas R3A, mahasiswi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah membaca, yaitu materi tentang minat membaca. Baik, berikut adalah beberapa materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian minat baca. Yang kedua, upaya meningkatkan minat baca. Yang ketiga, cara menumbuhkan minat baca. Yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi minat membaca. Dan yang terakhir, manfaat membacakan cerita untuk anak. 1. Pengertian membaca. Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu. Selanjutnya ada menurut Tampu Bolon pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa minat baca adalah kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenali huruf, untuk menangkap makna dari tulisan tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi minat baca seseorang, maka akan semakin kuat keinginannya untuk membaca. Minat baca juga dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat. Di sini minat baca dapat diartikan sebagai keinginan yang kuat dari seseorang untuk membaca. Menurut Bunata, pada tahun 2004, menyebutkan bahwa minat baca terutama sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Lalu faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif, faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung peningkatan minat baca masyarakat, dan yang terakhir ada faktor keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan. Saya akan menjelaskan keempat faktor tersebut satu persatu. Nomor 1, faktor lingkungan keluarga. Di tengah kesibukan, sebaiknya orang tua menyisihkan waktu untuk menemani anaknya membaca buku. Dengan begitu, orang tua dapat memberikan contoh yang baik dalam meningkatkan kreativitas membaca pada anak. Jadi di sini, keluarga memiliki peran yang penting bagi seorang anak untuk bisa meningkatkan kreativitasnya dalam membaca. Yang kedua, faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif. Kurikulum yang tidak secara tegas mencantumkan kegiatan membaca dalam suatu bahan kajian, serta para tenaga kependidikan baik sebagai guru, dosen maupun para pustakawan yang tidak memberikan motivasi pada anak-anak peserta didik bahwa membaca itu penting untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berpikir kritis, menganalisis persoalan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung minat baca masyarakat. Kurangnya minat baca masyarakat ini bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Banyak orang yang lebih memilih menghabiskan uang demi hal lain daripada membeli buku. Orang juga kadang lebih suka pergi ke tempat hiburan daripada pergi ke toko buku. Mereka hanya pergi ke toko buku atau perpustakaan bila memang diperlukan saja. Lalu yang terakhir, faktor keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan. Sebaiknya pemerintah daerah mengadakan program perpustakaan keliling atau perpustakaan tetap di tiap-tiap daerah agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih bahan bacaan dengan mudah. 2. Upaya meningkatkan minat baca. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca menurut Hashim adalah agar tiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga, sehingga
Perpustakaan bisa dijadikan tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama. Sedangkan di tingkat sekolah, rendahnya minat baca pada anak-anak bisa diatasi dengan perbaikan perpustakaan di sekolah. Guru, dosen, maupun para pustakawan sekolah sebagai tenaga kependidikan harus mengubah mekanisme proses pembelajaran menuju membaca sebagai suatu sistem belajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada indikator-indikator untuk mengetahui apakah seseorang memiliki minat baca yang tinggi atau masih rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi dan kuantitas membaca. Di sini maksudnya bagaimana frekuensi atau keseringan dan waktu yang digunakan seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat baca seringkali akan banyak melakukan kegiatan membaca, juga sebaliknya. Lalu yang kedua, kuantitas sumber bacaan. Orang yang memiliki minat baca akan berusaha membaca bacaan yang variatif. Mereka tidak hanya membaca bacaan yang mereka butuhkan pada saat itu, tapi juga membaca bacaan yang mereka anggap penting. 3. Cara menumbuhkan minat baca. Ada beberapa cara menumbuhkan minat baca menurut Hashim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacakan buku sejak anak lahir. Pada masa 0 sampai 2 tahun, perkembangan otak manusia sangat pesat dan reseptif, yang artinya gampang menyerap apa saja dengan memori yang kuat. Sehingga, bila anak dikenalkan dengan membaca sejak dini, maka kelak mereka akan memiliki minat baca yang tinggi. Yang kedua, dorong anak bercerita tentang apa yang telah didengar atau dibacanya. Bahan bacaan akan menjadi suatu kebutuhan oleh sang anak untuk menginterpretasikan suatu bacaan yang menuntut anak untuk memahami suatu bacaan dan membaca buku secara berulang-ulang. Ketiga, ajak anak ke toko buku atau perpustakaan. Perpustakaan akan memperkenalkan anak pada keanekaragaman bahan-bahan bacaan sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan yang besar untuk membaca bahan bacaan yang mereka lihat. Ketersediaan bahan bacaan memungkinkan anak untuk memilih bacaan yang sesuai dengan minat dan kepentingannya sehingga menumbuhkan minat bacanya. 4. Beli buku yang menarik minat anak. Buku yang menarik tentunya akan memberikan respon kepada anak untuk membuka atau membaca buku yang menarik perhatiannya. Yang kelima, sisihkan uang untuk membeli buku. Ketersediaan bahan bacaan yang dibeli akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca. 6. Nonton filmnya dan belikan bukunya. Hal ini dilakukan agar anak tidak menciptakan kebiasaan melihat film, tetapi membaca juga perlu dibiasakan. 7. Ciptakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan bahan bacaan yang beragam akan menciptakan kondisi mengonsumsi buku-buku setiap hari sebagai kebutuhan pokok dalam hidup keseharian. 8. Tukar buku dengan teman. Cara ini akan menciptakan rasa ketertarikan dengan bahan bacaan lainnya. Lalu yang ke-9, hilangkan penghambat seperti televisi atau PlayStation. Sulitnya menciptakan minat membaca terhadap anak karena pengaruh menonton televisi, PlayStation, hal yang disukai anak. Peranan orang tua dan guru sangatlah penting untuk mendorong anak senang membaca dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan membaca agar mereka terbiasa dan mencintai bahan bacaan. 10. Berikan hadiah atau reward yang memperbesar semangat membaca. Suatu respon ditimbulkan oleh suatu stimulus. Hadiah merupakan salah satu stimulus untuk menimbulkan respons pada anak untuk lebih giat membaca. 11. Jadikan buku sebagai hadiah atau reward untuk anak. Seseorang akan beranggapan hadiah merupakan pemberian yang sangat penting.
Maka penerima hadiah pun dituntut untuk menghargai pembelian atau hadiah dari orang lain. Dalam hal ini, pemberi hadiah pun akan merasa senang bila penerima hadiah membaca buku yang telah diberikannya. Lalu yang terakhir, jadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan setiap hari. Jika seseorang terbiasa dalam membaca, maka membaca akan dijadikan suatu kebutuhan yang harus dikonsumsinya tiap hari. Peningkatan minat baca juga dapat dilakukan dengan cara ini. Yang pertama, menyesuaikan bahan bacaan. Sesuaikan bahan bacaan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya untuk anak-anak, sediakan buku anak-anak seperti komik dan cerpen jenaka. Lalu yang kedua, pemilihan bahan yang baik. Bahan yang baik akan menarik seseorang untuk mengetahui bacaan atau isi dalam bacaan tersebut. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi minat membaca. Menurut Harlock, minat yang berkembang pada anak karena hal berikut ini. Yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental. Minat berubah seiring dengan perubahan fisik dan mental yang juga mengalami perubahan. Jenis bahan bacaan pun akan berubah seiring dengan level perkembangan dan kematangan pribadi. Yang kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Kesempatan belajar anak yang paling tinggi adalah di lingkungan rumah, di mana lingkungan rumah merupakan stimulus paling awal dan tempat belajar paling utama bagi anak untuk belajar membaca dan mempertahankannya dan kemudian menjadi suatu kebiasaan. Yang ketiga, minat diperoleh dari pengaruh budaya. Budaya merupakan kebiasaan yang sifatnya permanen, sehingga sangat memungkinkan dengan adanya budaya, membaca akan membuat seseorang secara tidak langsung, baik secara langsung, mempengaruhi minat membaca menjadi tinggi. Yang keempat, minat dipengaruhi oleh bobot emosi. Seseorang yang telah menemukan manfaat dari kegiatan membaca akan menimbulkan reaksi positif yang akan membuat orang tersebut ingin mengulanginya lagi dan lagi, sehingga kesenangan emosi yang mendalam pada aktivitas membaca akan menguatkan minat baca. Lalu yang terakhir, minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-anak. Seorang anak yang yakin terhadap pembaca akan membuatnya memiliki wawasan yang luas dan kecerdasan dalam menyikapi hidup dan terus-menerus melakukan aktivitas membaca sampai tua. Landasan teoretis mengenai belajar membaca sebenarnya tidak berbeda dengan landasan teoretis mengenai belajar bahasa. Sebagaimana kita ketahui, dalam belajar bahasa terdapat 3 acuan pendekatan, yakni yang pertama pendekatan behavioristik, yang kedua pendekatan mentalistik atau nativistik, dan yang terakhir pendekatan prosedural. Gagasan behavioristik tentang belajar bahasa terutama didasarkan pada teori yang menitik tekankan peran lingkungan, baik verbal maupun nonverbal dalam pemerolehan hasil belajar. Artinya, proses penguasaan dan kemampuan berbahasa itu, khususnya bahasa pertama, dikendalikan dari luar si pembelajar dan diperoleh sebagai akibat adanya berbagai rangsangan yang disodorkan kepada sang pembelajar melalui lingkungannya. Lalu, gagasan mentalistik atau nativistik. Gagasan ini menekan kepada aspek kapasitas bawaan atau innate. Setiap anak memiliki bawaan sejak lahir yang menentukan sikap mereka ketika dewasa. Pendekatan prosedural mencoba menjembatani kedua kubu ekstrim tersebut dengan memadukan interaksi antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam belajar bahasa. Abel berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kemampuan pemahaman bacaan yang dapat dicapai oleh siswa dan perkembangan minat bacanya tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama karena faktor siswa yang bersangkutan, yang kedua karena kebudayaannya, yang ketiga karena kekeluargaannya,
Dan yang terakhir, karena situasi sekolah. 5. Manfaat membacakan cerita untuk anak. Manfaat yang pertama yaitu menanamkan kecintaan anak untuk membaca buku. Lalu, yang kedua, membuat anak menjadi lebih tenang dan nyaman. Yang ketiga, membantu anak mengenal kata dan kalimat. Yang keempat, menyampaikan pesan moral untuk anak. Lalu yang terakhir, meningkatkan hubungan emosional orang tua dengan anak. Berdasarkan hal tersebut, membacakan cerita kepada anak memiliki manfaat yang sangat besar untuk anak. Hal ini dapat menumbuhkan minat pembaca pada anak. Hal ini terjadi karena setelah mendengar cerita, anak dapat mengenal struktur kalimat dan ketertarikan terhadap suatu bacaan, sehingga anak pun dituntut untuk membaca karena kecintaannya terhadap bahan bacaan. Oleh sebab itu, membaca cerita kepada anak sebelum mereka tidur sangat baik dilakukan. Ketika mendengarkan cerita tersebut, anak akan berimajinasi sehingga mampu meningkatkan daya khayalnya. Dalam hal ini, minat bacanya pun akan tumbuh karena ia ingin mengetahui cerita lainnya. Kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ya geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengar kalimat tadi, tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku, karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates, dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg, yang selalu ngebaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga, ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat ngebaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus ngebaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya nggak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya, geng. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Menurut penelitian University of Edinburgh dan King's College London, kalau kita terbiasa membaca dari kecil, maka efeknya kecerdasan yang kita punya bakal meningkat secara keseluruhan loh, geng. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Beribu kosakata yang terdapat di dalam sebuah buku akhirnya bisa ngebuat kemampuan berbahasa kamu semakin bertambah. Kemampuan berbahasa ini bakal dibutuhkan banget nantinya, karena dilansir dalam laman CNN, hampir 69% perusahaan akan mencari karyawan yang punya keterampilan bahasa yang oke. Ketiga, ningkatin daya ingat dan konsentrasi. Gak cuma tubuh saja yang butuh olahraga, otak kita juga butuh loh geng, supaya fungsinya bisa berjalan optimal. Menurut jurnal penelitian dari American Academy of Neurology, membaca terbukti mampu ngelatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Membaca buku secara rutin membuat otak terstimulasi buat terbiasa mengolah pikiran dan memori. Keempat, bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi, kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Kalau kata penelitian dari Rush University Medical Center, otak kita sangat dipengaruhi sama apa yang kita kerjakan, geng. Salah satunya lewat membaca. Kelima, baca buku bisa menumbuhkan rasa empati. Menurut hasil penelitian dari The New School for Social Research, membaca buku, terutama dengan bahasa fiksi, bisa ngebantu kamu buat memahami segala emosi yang orang lain rasain dan juga apa yang orang lain pikirkan. Keenam, ngurangin stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex, ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 68% cuma dari 6 menit membaca, geng.
Kok bisa ya? Karena saat membaca, kita diajak buat berimajinasi, geng. Dan hal inilah yang bisa menghempas jauh si stres tadi. Ketujuh, bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang sering begadang dan susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa ngebuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kamu dapetin lewat membaca buku, geng. Ternyata membaca buku itu banyak banget manfaatnya, kan? Baiklah, video tadi menutup pembahasan saya pada video kali ini. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu minat membaca merupakan dorongan yang kuat pada seseorang untuk membaca yang ditandai dengan menunjukkan ketertarikan pada berbagai lambang dan simbol. Minat baca pada setiap anak berbeda-beda. Ada yang enggan membaca, ada yang tertarik membaca karena buku yang akan dibaca banyak gambar-gambar yang unik, atau membaca karena terpaksa jika ada tugas atau ulangan saja. Untuk mengatasi dan menumbuhkan minat baca siswa, maka harus ada motivasi dari diri siswa sendiri dan motivasi dari luar. Kedua motivasi tersebut haruslah seimbang dan saling mendukung satu sama lain agar minat membaca siswa semakin tinggi. Ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya. Sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.